Learning partners. Ini ada pertanyaan, tapi japri masuknya lewat WA ke saya dari seorang yang cukup senior. Pertanyaannya begini, Chief, saya selalu menikmati weekend learning project setiap minggu. Tapi saya ini kan sudah generasi kolonial. Sudah tidak cepat lagi belajar. Bagaimana kita bisa belajar lebih cepat dan bisa mengikuti anak-anak muda ini? Saya tidak sebutkan namanya, perusahaannya, karena ini masuknya melalui jalur japri ya. Baik. Kita pernah bahas sebetulnya di WLP edisi pertama, bagaimana kita bisa meningkatkan kecepatan belajar kita, kemampuan belajar kita, atau learning agility kita. Kalau learning partner masih ingat, kita bicara yakin, siapkan diri, nikmati proses berbagi pembelajaran. Yakin di sini sekali lagi maksudnya adalah yakin nggak kita perlu belajar itu. Jadi ini menemukan why-nya ya. Dan yakin ini juga ada makna di dalamnya bahwa kita harus percaya bahwa kita bisa. Misalnya, podcast ini buat saya dulu sesuatu yang baru. Saya juga tidak mudah untuk mulai mempelajari membuat sebuah podcast. Tapi yakin nggak saya bisa? Yakin kalau saya mau belajar, bisa. Yakin nggak ini ada guna? Kenapa saya harus buat podcast? Karena saya ingin berbagi pembelajaran dengan learning partners di luar sana. So, yakin. Kedua apa? Siapkan diri. Nah, learning adalah mengakuisisi skills baru, knowledge baru, behavior baru. Berarti kaitannya dengan psikomotor, kaitannya dengan kognitif, kaitannya dengan afektif. Dalam konteks persiapan diri, tentu kita harus menyiapkan fisik kita, mental kita, dan emosi kita atau feeling kita. Jadi misalnya, weekend learning project ini syuting tiap Sabtu pagi seperti ini. Saya kalau Sabtu pagi ini mau syuting, tentu saya mempersiapkan fisik. Tidurnya mesti cukup, makannya mesti cukup, dan kemudian emosinya sedang baik atau tidak, feelingnya sedang baik atau tidak. Kalau ada kru yang sakit gimana? Kita jadi was-was syutingnya dan seterusnya. Ya, makanya kita harus antigen tiap pagi, tiap mau syuting dan lain-lain. Kalau enggak tenang, sebaiknya syutingnya ditunda. Ya, jadi kita mempersiapkan diri itu bukan hanya fisik, mental, juga feelingnya kita, perasaannya kita. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Nikmati. Nikmati ini terkait dengan preferensi. Ada orang senang belajar dengan membaca buku. Ada orang senang belajar dengan menonton video. Ada orang senang belajar dengan berdebat. Nah, temukan preferensi Anda apa. Dan kemudian baru kita bicara proses. Proses ini terkait dengan bagaimana kita melakukan unlearn dan kemudian melakukan relearn. Nah, untuk orang-orang yang senior misalnya, ya, contoh paling gampang di IT. Ya, dulu mungkin kita ada orang yang jago misalnya pemrograman komputer dengan bahasa tertentu, ya, yang mungkin anak-anak sekarang sudah tidak mengenal bahasa pemrograman itu. Ya, saya dulu bikin program komputer pakai Turbo Pascal, ya, pakai Fortran. Kalau saya adalah orang IT, tentu saya harus berani meninggalkan cara-cara membuat algoritma dengan bahasa pemrograman itu dan mengikuti perkembangan bahasa pemrograman yang baru, ya. PHP, Flutter misalnya, ya. Tetapi karena saya bukan orang IT, ya saya tidak mengembangkan kemampuan saya di situ. Saya di SDM. Dulu saya mengenal betul bagaimana pentingnya job description, standar kompetensi, dan lain-lain. Tetapi di dunia yang berkembang dengan sangat cepat ini, ya, volatile, uncertain, ya, kompleks, ambigu, masih relevan nggak kita bicara job description, standar kompetensi jabatan? Jangan-jangan kita buat standar kompetensi jabatannya butuh waktu 3 bulan, 6 bulan untuk verifikasi, apalagi kalau perusahaannya besar begitu. Lalu begitu selesai standar kompetensi jabatannya, kompetensi itu sudah tidak relevan untuk menjawab tantangan zaman. Jadi saya harus unlearn. Yang lebih penting itu kompetensinya atau learningnya. Dan saya relearn. Ya, saya menyadari betul bahwa yang lebih dibutuhkan sekarang adalah active learning, bukan kompetensi kita. Karena kompetensi kita itu bisa jadi tidak relevan menghadapi dunia yang berubah dengan sangat cepat.
Terakhir, kita bicara tentang berbagi pembelajaran. Knowledge retention atau retensi pengetahuan yang paling tinggi adalah dengan cara berbagi pengetahuan. Jadi, kalau Anda berbagi pengetahuan Anda, maka pengetahuan Anda justru akan bertahan lebih lama. Karena itu, teach to learn, belajar dengan cara mengajarkan orang lain adalah metode pembelajaran yang paling efektif. Lebih dari 92% knowledge retention terjadi kalau kita mengajarkannya kepada orang lain. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, mempercepat proses belajar adalah dengan memahami atau berlatih belajar caranya belajar. Karena kalau belajar itu dianggap sebagai sebuah sport, ya kan? Anda ingin menang, ya Anda harus latihan terus kan? Sama juga. Jadi dalam segala cara, dalam segala aspek kehidupan, practice makes perfect. Semakin sering kita latihan, semakin besar kemungkinan kita untuk menang. Nah, dalam konteks belajar juga sama. Kalau Anda belajar bagaimana caranya belajar dan melatih itu dari waktu ke waktu, maka makin lama kecepatan belajar Anda tentu akan semakin tinggi. Layaknya orang lomba berlari, ya. Kalau dia latihan berlari setiap hari, maka kecepatan berlarinya pasti akan lebih tinggi dibandingkan hari-hari sebelumnya. Sama juga dengan belajar. Jadi belajar caranya belajar adalah cara untuk mempercepat proses belajar, meningkatkan kemampuan belajar atau learning agility. Jangan lupa, cuma 5 hal yang perlu Anda ingat, belajar caranya belajar tadi. Yakin? Siapkan diri, nikmati proses berbagi pembelajarannya. Versi lengkapnya silakan dilihat di WLP edisi pertama. Terima kasih, selamat belajar, salam learning partner.